Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dibahas adalah hukum saling memanggil dengan gelar dan julukan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab," yang artinya janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Pada asalnya, laqab, gelar atau julukan itu bisa mengandung pujian dan juga bisa mengandung celaan. Jika julukan tersebut mengandung pujian, inilah yang dianjurkan, seperti memanggil orang lain dengan kata yang mulia, yang alim atau berilmu, yang terhormat, dan sebagainya. Diturunkan ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang duli, yaitu Sabit ibnu Qais, yang melangkahi sekian orang untuk dapat duduk di dekat Rasulullah agar dapat mendengar wejangan beliau. Salah seorang menegurnya, tetapi Sabit marah sambil memakinya dengan menyatakan bahwa dia, yakni si penegur, adalah anak si seorang wanita yang pada masa jahiliyah dikenal dengan aib. Orang yang diejek ini merasa dipermalukan, maka turunlah ayat ini. Namun jika julukan tersebut mengandung celaan, maka inilah maksud ayat di atas, yaitu hukumnya terlarang. Misalnya memanggil orang lain dengan orang pelit, orang hina, orang bodoh, dan sejenisnya, meskipun itu adalah benar karena ada kekurangan cacat dalam fisiknya, tetap dilarang. Misalnya dengan memanggil orang lain dengan si pincang, si mata juling, si buta, dan sejenisnya, kecuali jika julukan tersebut untuk mengidentifikasi orang lain, bukan dalam rangka merendahkan, maka itu diperbolehkan. Misalnya jika di suatu kampung itu ada banyak orang yang bernama Budi, jika yang kita maksud adalah Budi yang pincang, itu untuk membedakan dengan Budi yang lain, maka boleh menyebut Budi yang pincang, karena ini dalam rangka membedakan, bukan dalam rangka merendahkan. Dan barang siapa yang membuat atau mempelopori perbuatan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Mencela orang lain berarti mencela diri sendiri. Ada yang menarik dalam ayat di atas berkaitan dengan larangan mencela orang lain. Allah Ta'ala melarang kita mencela orang lain dengan lafaz wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Mengapa mencela orang lain Allah Ta'ala sebut dengan mencela diri sendiri? Ada dua penjelasan mengenai hal ini. Penjelasan pertama, karena setiap mukmin itu bagaikan satu tubuh, sehingga ketika dia mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri, karena orang lain itu adalah saudara sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hanya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan yang kedua adalah karena jika mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita sendiri, dan begitulah seterusnya akan saling mencela, dan itulah fenomena yang kita saksikan saat ini. Oleh karena itu, mengajak pada saudara-saudara kami sesama kaum muslimin untuk menghentikan kebiasaan saling mencela, saling mengejek, saling menghina, saling mengolok-olokkan, dan saling memanggil gelar dan julukan yang buruk, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Karena semua yang kita ucapkan dan semua yang kita tulis itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.